Pak Dhani. Pak Dhani, saya cuma ingin konfirmasi. Apakah benar menurut Anda bahwa istri Anda ini adalah orang yang keras kepala dan tidak mau diatur? Betul Mas Helmi. Istri saya ini sangat keras kepala. Dan susah banget diaturnya. Keras kepala gimana? Saya kata ikutin apa kata kamu. Saya suruh berhenti kerja, saya berhenti. Ya Apalagi kenyataannya apa, Ma? terlalu egois, dia terlalu memojokkan saya terus-menerus, Bu. Dhani, jangan menyalahkan istri kamu terus. Kenyataannya, Bu. Putri ibu itu memang keras kepala, Bu. Alat komunikasinya lancar nggak sih? Maksudnya handphone? Ada SMS-an atau Dia kalau BBM? ya saya SMS, tapi dia selalu memojok. Isi SMS-nya nggak enak, selalu kata-katanya kasar, selalu kasar. Saya Misalnya terus ngasih terang, tahu. saya berada di sini jawabannya kasar. Kasar. Ya jelas lah. Mama di situ ngapain? Hah? Ngapain di situ tempat itu? Dhani Ya. juga terlalu menyalahkan Nana Iya, nggak sih. bisa. Harusnya baik dong. Dulu kan kenalnya baik, kenapa sekarang kok jadi sering ribut? Makanya besok-besok punya istri kawin sama perawan desa aja, jangan Boleh sama nggak jadi orang Mama nggak kaya. cara gitu, Ma. Perawan desa. Perawan desa yang pintar banyak, Bu, sekarang. Tapi selama ini adikku bilang rumah tangganya akur-akur Ya. aja. Dia selalu nurut apa kata suaminya. Tapi suaminya malah dia lebih sibuk dari yang dulu-dulu. Sebelum dia mapan Mbak kan nggak tahu kondisi saya di rumah, Mbak. Mbak nggak tahu kan kondisi rumah tangga kami di rumah seperti apa. Tapi Mbak jangan asal ngomong aja, Mbak. Papa saya hari ini sudah sukses, Papa sombong dan angkuh itu Iya. aja saya lihat. Papa Lebih menyalahkan menyalahkan, sama iya. istri, selalu menyalahkan istri. Selalu nggak mau dengar suami kamu, apa kata suami kamu selalu nggak mau dengar. Oke. Adik saya sering ngeluh sama saya Oke. dan dia pun sering datang. Oke, sebelum terlalu jauh kita lihat jawaban dari suami Anda untuk pertanyaan saya. Apakah Anda sebenarnya merasa tidak ikhlas disuruh berhenti kerja? Ini dia jawaban dari suami Anda. Suka atau tidak suka, istri saya harus menuruti apa yang saya katakan. Tapi sekarang dia masih saja keluar rumah walaupun dia sudah tidak bekerja lagi. Pengertian bahwa sebenarnya Anda sepertinya tidak ikhlas. Betulkah Anda pergi keluar rumah itu sebagai pelarian marah terhadap permintaan suami? Tidak, Tidak. tidak. Anda keluar rumah benar-benar hanya karena merasa memang ada yang harus dikerjakan di luar rumah. Iya, Memang harus betul. keluar. Iya. Ibu gaul ya kan? Iya dong. Iya dong. Ada sale harus pergi ya, ada Iya dong. undangan dari butik tertentu. Apalagi harus kalau pergi pulang gitu. jam 12 malam. Sekarang ini kan Mas Helmi ada banyak sekali midnight sale. Itu persoalan juga. Kita kan bisa barengan sama suami dia. Dan itu juga nggak sebulan sekali kamu kemon. Ya. Ya. Betul, ini ada satu yang mau saya sampaikan, boleh? Boleh Ya. Pak Helmi? Sebentar, Betul, keluarga Nana. Saya sebetulnya nih jawabannya Mas Dhani, itu ada satu echo karena kehilangan Rian, Betul. semua harus nurut kepadamu, siapapun. Karena you tuh sebetulnya di dalam sini tuh ada yang sakit. Tapi you melampiaskan orang lain aja yang salah. Orang lain aja yang salah. Ada begitu Pak? Andai kata Rian selama kemarin, maaf ini saya udah bilang gak boleh mundur kan. Bersama-sama kalau naik motor bersama-sama ada boys outing gitu ya, bapak sama anak gitu ya, laki-laki gitu sama-sama tuh. Anda dekat gak sih yang mana? Boys Beda. day out. Iya, boys day out. Apa sih kalau terjemahannya nek Jawa nih piye to ya? Camping bareng laki-laki. Camping laki-laki sama laki-laki. Ya. Ini ada satu yang miss di dalam sininya Mas Dhani. You keluarnya tuh menjadi macan. Apalagi tambah kumis tebel. Mama. Ya. Banyak yang suka Jadi loh saya lihat kumis ini salah. Itu salah. Apapun yang dilakukan salah terus. Semua orang lah. Semua orang salah. Anda kesal sekali Rian pergi ya? Ya Pak? Iya. Karena Rian itu Anak kesayangan Anda? anak kesayangan saya, Harapan? putra satu-satunya, harapan saya. Tapi kan Anda masih punya Ria, Pak. Tapi Rian itu kan laki-laki, Mbak. Dia itu penerus saya. Penerus generasi saya. Ya. Itu yang lebih penting. Tapi kan Ria anak darah daging Bapak juga. Iya, betul. Kalau Ria sampai dengar begitu, kira-kira luka nggak perasaan dia nanti? Oke. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break ke segmen selanjutnya.
Mana saya udah bertanya kepada suami Anda. Apakah menurut suami Anda itu Anda adalah orang yang keras kepala dan memang tidak mau diatur? Saya rasa saya biasa-biasa saja, Mas Hilmi. Nggak nurut-nurut banget, tapi juga nggak keras-keras banget. Maksudnya Ya. gitu. Tapi nggak lembek banget juga Ya, sebenarnya, kurang kan? lebih seperti itu, punya pendirian. Kalau lembek sakit dong, Mas. Ya. Sekali lagi, apakah Anda merasa suami Anda menganggap Anda adalah orang yang memang keras kepala dan tidak mau Nggak bisa diatur. Menurut Anda tidak se-ekstrim itu? Tidak. Ya, Itu kan? suami saya terlalu berlebihan. Kita lihat dulu Karena- jawaban suami Anda. Kita dulu lihat dulu Kita jawaban lihat suami. sama-sama. Istri saya memang keras kepala dan sangat susah diatur. Baik, inilah segmen keempat. Kita masih ada 2 segmen lagi. Apakah kita berhasil mengembalikan kepercayaan kedua belah pihak dan sehingga mereka tidak Tidak melanjutkan sampai niat mereka ya? bubar. Ya, sampai sejauh ini memang masing-masing baik Dani maupun Nana masih bertahan dengan pendiriannya masing-masing. Ya, Tapi kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh Mas Helmi, insya Allah bisa membuka hati, Amin. pikiran, dan juga maaf. baik. Ada pertanyaan kita gantung tadi. Ya, Pak Dani, Dani. Saya cuma ingin konfirmasi. Apakah benar menurut Anda bahwa istri Anda ini adalah orang yang keras kepala dan tidak mau diatur? Betul Mas Helmi. Istri saya ini sangat keras kepala dan susah banget diaturnya. Keras kepala gimana? Saya kata ikutin apa kata kamu. Saya suruh berhenti kerja, saya berhenti. Ya Apalagi kenyataannya apa, Ma? terlalu egois, dia terlalu memojokkan saya terus-menerus, Bu. Dani, jangan menyalahkan istri kamu terus. Kenyataannya, Bu. Putri Ibu itu memang keras kepala, Bu. Dulu saya nggak Kamu selalu menyalahkan saya dan memojokkan saya terus. Ini gara-gara Abang yang ikut campur, Bang ya. Jangan terlalu ikut campur, Bang. Apa Saya, kata masalah? saya bukan ikut campur, tapi saya untuk membantu bagaimana rumah tangga kamu itu bisa baik lagi. Bukan ikut campur. Jangan ikut Saya ini kan dulu. keluarga kamu juga kan. Kamu kan tahu. Kamu kenal dia kerja kan? Masa sekarang begini sih enak aja kamu. Kamu harus ngerti dong bagaimana caranya biar rukun, biar baik. Itu caranya jangan cangceng. Caranya dia tuh harus nurut apa kata saya. Itu aja. Saya udah nurut. Kamu suruh berhenti, saya Ya, tapi kata kenyataannya saya seperti apa? ikutin. Kamu tetap melakukan aktivitas di luar. Nah, kalau udah nurut kamu harus tunggu bibi. Jangan Sudah, Tante, sudah. mentalnya Sudah, ini sudah, Tante. mentalnya. Kalian di sini terus ribut. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Sekarang gini aja. Pikir coba. Sekarang saya mau Anak tanya kamu sama tuh kalian berdua. bagaimana? Mau kalian apa? Hah? Mau kalian apa? Sabar lah, Dan. Pikir dulu Bang, yang betul. Mau saya, istri saya tuh nurut apa kata saya. Dia harus lebih banyak di rumah. Itu aja. Kalau tidak, Ya, terpaksa lah. apa? apa? Itu Bu. Ya udah jangan disebut, jangan disebut. Adik saya itu Seperti- berat, Pak cuma Malik. itu Oke. permintaannya. Ya, Masa istri nggak bisa nurut itu cuma yang begitu aja. Itu kan Mbak yang nggak tahu semua yang terjadi dalam keluarga saya. tahu, Mbak kan bisa ngomong dong, Mbak. Saya Apa tahu pernah sih bagaimana datang ke dia rumahnya yang dia? ngerasain dia. Kamu juga Saya Jangan datang ke rumah dia. Mau sembarangan tahu? ya. Jangan duduk sembarangan. Bentar. Biarpun saya sebagai tantenya, tapi Suami saya yang tahu. bertanggung jawab. Udah. Anak-anaknya suka ngaduin sini terus ngadu sama saya. Dia sering pulang malam dan ini suka ditinggal. Mau Kak, tahu itu? saya pulang malam karena urusan pekerjaan, urusan kantor. Pekerjaan. Emang kamu gak ada waktu sedikit pun buat anak istri. Buat kamu pekerjaan. Itu bagus. Gak bisa bagus. Tahu? Farida, Kok kakak yang ngotot ya? Farida kenapa Ya cuma tak kalau kita usahalain. Kakak yang ngotot. Wah, ya. Oke. Kita sudah memberikan kesempatan, semua orang sudah mengeluarkan unek-uneknya. Enggak Mas, saya mau kakaknya itu jangan ikut campur Ya, dong. oke. Biar Ya, mereka oke. nggak bisa. Mbak juga Nggak jadi bisa campur dong dengan keluarga Karena saya saya. juga dapat keluar dari anak-anak dari istrinya juga. Kalau saya cuma dapat kabar dari dia. Mungkin saya bisa Kak, kak, diam kak, diam kak. Oke. Diam. Punya terutama. Udah. Itu yang diam. Semuanya diam. Oke. Sekarang saya sama Mas Helmi Ya. sebagai yang punya Baik. panggung ini meminta semuanya diam. Diam ya. Boleh? Giliran saya yang bicara. Ya. Silakan Mas. Apa itu? Mbak Nana, suami Anda minta Anda berhenti kerja, Anda sudah turuti, tetapi kompensasinya ternyata Anda lebih banyak di luar rumah dibandingkan dulu masih Anda bekerja. Kalau ini begini terus, ya ini orang datang pada kita untuk pisah. Dan kita berharap tidak berpisah. Kalau begitu selalu ada harus yang mengalah. Mbak Nana, katakanlah melalui kata-kata saya yang lebih lembut dari suami Anda, maukah Anda barangkali sedikit lagi mengalah untuk kepentingan anak Anda yang masih tersisa, si Ira.
Ya jangan terlalu banyak di luar rumah. Ria atau Ira? Ria. Ria, si Ria ya. Ya jangan Dengar Oke. nih, dengar kata Mas Helmi. Sekarang gini, kalau mungkin tidak ini akan kejadian ini ya. bukan gini, sebentar ya Mas. Ya. Sebentar. Oke. Oke, sebentar. Mas Dani, Mbak Nana, coba tolong koreksi kalau saya salah. Mas Dani, apakah Mas Dani mengharapkan Mbak Nana totally 100% nggak boleh keluar rumah atau hanya mengurangi? Masih boleh pergi-pergi tapi jangan keseringan. Betul? Kalau mengurangi nggak mungkin, Mbak. Aha. Nggak boleh Kalau sama sekali. total secara total itu nggak mungkin. Oh, Tapi iya. kalau mengurangi, saya dukung. Yang Mas Dani minta adalah Mengurangi aktivitas di luar, itu aja. nggak Kalau gini, keseringan. Mas Dani bisa nggak sekarang berkata kepada istri tercinta, Tapi D, dengan baik-baik. dengan baik-baik, Coba, bisa nggak Nana, untuk sini kepentingan sebentar. anak-anak, Nana. biarkan saya bekerja, apakah kamu mau lebih banyak di rumah memperhatikan anak-anak? Coba, Oke, coba Mas Dani. kita coba. Ini adalah yang namanya berkomunikasi dengan sehat, ya. Berkomunikasi tanpa emosi. Dan Silakan, Mbak. mohon maaf untuk kedua keluarga Mbak, saya tahu Mbak sayang banget sama Nana. Ma. Mbak juga jangan ada yang ikut bicara ya. Oke, Oke. sebentar ya. Sebentar. Kita Jangan coba. ada yang ikut bicara. Hap. Ma, Papa mau Mama kurangi aktivitas di luar. Itu aja, Ma. Nggak sulit kan, Ma? Itu aja Papa mau. Jangan pelan aja suaranya ya. Iya, saya akan berusaha, Pak. Cuma satu saya minta, Papa juga jangan terlalu menyalahkan Mama terus-menerus. Kan Papa tahu, Mama dari gadis sudah kerja. Mama tuh kalau nggak kerja, Mama ada rasa ketakutan. Tidak percaya diri. Oke, Mbak Nana, saya bukannya mau campur tangan ya. Masih ada si Ria ya. Masih Yang dari juga ya. ada harus perhatikan. Bisa nggak Mbak Nana barangkali menerima permintaan suami untuk lebih banyak di rumah itu? Untuk supaya bisa lebih Ya. banyak waktu bersama Ria. Kalau keluar Seandainya saya sekali-sekali balik. barangkali boleh Ya. gitu-gitu ya. Tapi wah, hampir tiap malam, hampir tiap hari pergi menurut saya sih ya. Kasihan anak-anak. Ya. Lupakanlah balas dendam, nggak hilas, nggak rela gitu.